kehidupan warga Tionghoa di Indonesia mengalami tekanan sejak dahulu. Atas dasar kepentingan ekonomi dan politik, berbagai kebijakan diberlakukan pada warga Tionghoa sejak zaman kolonial Belanda hingga berakhirnya Orde Baru. Dimulai dari pemisahan pemukiman, pembantaian pada 1740, pengawasan perpindahan agama, hingga pelarangan ekspresi kebudayaan setelah peristiwa G30S. Gambaran tentang minoritas, mayoritas menjadi semakin kental, semakin kuat. Dan di situ juga yang menjadi problem yang selalu berkait dengan komunitas Tionghoa di Indonesia, termasuk juga kelompok Tionghoa Muslim ya. Unsur mayoritas minoritas ini yang tidak bisa dihindari dalam sebagai produk dari sejarah juga. Sangat mendukung, dan mayoritas orang-orang Tionghoa itu udah pada bersyukur lah. Dan dengan ada keterbukaan, kalau zaman Pak Orde Baru Pak itu kan semuanya tertekan, nggak boleh ini, wah, itu semua nggak bisa berkembang. Ya, hak kemerdekaannya nggak ada. Nah sekarang kita bersyukur aja, masih alhamdulillah. Pada abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda atau VOC membuat kebijakan untuk mempersulit warga Tionghoa di Batavia untuk memeluk agama Islam. Berpindahnya warga Tionghoa memeluk agama Islam merupakan kerugian bagi VOC, yaitu berkurangnya pajak perorangan yang dipungut pada setiap individu warga Tionghoa waktu itu. Perpindahan agama ini juga memungkinkan terjadinya asimilasi kelompok non-pribumi dan warga pribumi yang memperkuat kelompok pribumi dan dapat menggoyahkan kekuasaan Belanda. Jadi kaum minoritas Tionghoa saat itu prakolonial dengan mudah sebenarnya menjadi bagian dari proses integrasi yang ada. Juga agama, prosesnya kemudian agak berbeda dengan ketika kolonialisme masuk ya. Jadi ada bermacam hambatan, artinya memang ada kebijakan untuk di dalam masyarakat kolonial itu Belanda melihat pembagian kelompok masyarakat ya secara berbeda, secara rasial. Jadi kalau sebelum kolonial kita bisa melihat ya ada banyak cara pernikahan, adaptasi kebudayaan ya dari makanan, cara makanan, juga arsitektur saya sudah sebutkan arsitektur. Jadi memang saya kira itu terjadi lebih mudah dibanding pada periode kolonial atau kemudian nanti setelah Republik. Jadi ada agak menurut saya mitos bahwa orang Tionghoa agak sulit berkomunikasi dengan penduduk lokal. Pada intinya ya itu ada sebuah kreasi kolonial awalnya. Pada masa VOC mereka melihat pertama-tama ya persaingan ekonomi sudah pasti jelas ya, bahwa kaum Tionghoa sebagai tusan handal itu jauh lebih pandai dibanding orang-orang Eropa, pengusaha-pengusaha Eropa. Jadi mereka sangat tersaingi dan lain sebagainya ya. Kalau dengan konteks sejarah seperti itu juga VOC kan sadar betul bahwa ini kekuatan ekonomi politik yang sangat besar dalam menguasai perdagangan, dan mereka akan kalah kalau tidak ada pembatasan seperti itu ya.
Pada 1770, Kapten Do Sewa mendapat tugas khusus dari VOC untuk mengawasi peranakan Tionghoa yang sudah masuk Islam. Namun pada 1785, seorang kapten dan seluruh anak buahnya yang ditugasi mengawasi kemudian masuk Islam dan mendirikan masjid untuk pertama kalinya, yang dikenal sampai saat ini sebagai Masjid Krukut. Pada masa itu, warga peranakan Tionghoa mendirikan 3 masjid di Batavia, yaitu Masjid Krukut, Masjid Kebun Jeruk, dan Masjid Tambora. Pemerintah Belanda waktu itu tidak suka kalau orang Tionghoa itu bersatu dengan pribumi. Diadu domba lah, dipecah. Politik-politik itu mempengaruhi agama, ya kan? Jadi kalau tadi orang Belanda, kalau misalnya orang Tionghoa itu mengaku masuk Islam, turunlah derajatnya menjadi bumi putra atau jadi pribumi, gitu. Kalau dia masuk agama misalnya Katolik, waktu itu belum ada Kristen ya, naiklah derajatnya. Juga orang Indonesia kan begitu. Gelombang migrasi orang Tionghoa ke Indonesia terjadi sejak sebelum era kolonial. Diperkirakan, China sudah masuk ke Kepulauan Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi hingga pada abad ke-14, serombongan warga Muslim China pimpinan Laksamana Cheng Ho mendarat di Jawa. Kedatangan Cheng Ho memberikan pengaruh sangat signifikan pada perkembangan warga Tionghoa di Indonesia. Kita bisa lihat di abad 15 ke 16 itu bisa muncul beberapa laporan sejarah, laporan perjalanan yang menunjukkan keberadaan komunitas Tionghoa dan Muslim gitu ya di sepanjang pesisir utara Jawa ya, ada Tuban, ada Gresik sampai ke Semarang dan lain sebagainya. Nah itu berita-berita seperti itu memberi petunjuk bahwa memang ada pola migrasi besar yang berpengaruh terhadap bagaimana terbentuknya komunitas Muslim Tionghoa di Indonesia, Nusantara saat itu ya, Indonesia belum ada. Sekitar abad 15 ke 16. Jadi di situ mungkin ya dalam catatan sejarah yang awal ya, periode awal di Nusantara saat itu masih negara-negara bebas ya, prakolonial. Lalu juga pola migrasinya itu kalau kita lihat dari Tiongkok saat itu di wilayah-wilayah yang penduduknya banyak Muslim. Jadi proses migrasi tersebutlah yang kemudian menciptakan banyak komunitas. Jadi kalau kita melihat sejarah Islam di Indonesia, itu nggak mungkin dari Arab itu datang ke Indonesia langsung, karena dia harus lewat jalur sutra. Banyak pendakwah waktu itu, dai-dai dari Cina itu sembari berdagang, ya kan? Dia menyebarkan Islam, ya kan? Kalau menurut sejarah yang menyebarkan Islam itu pedagang Gujarat. Pengawasan VOC pada warga Tionghoa yang beragama Islam berlangsung sampai tahun 1827. Meskipun upaya-upaya pembatasan tetap dilakukan, terutama upaya pembatasan asimilasi warga Tionghoa dengan penduduk pribumi dan Islam kala itu. Dan perpindahan agama terus berlangsung hingga kini. Orang Tionghoa ini nggak pernah bisa dipaksa kalau soal beragama. Mereka punya kepercayaan yang turun-temurun. Nah, kalau saya memilih agama Islam karena memang buat saya hidup di kampung, kok saya rasa lebih cocok buat saya ya. Ibaratnya kalau di kampung naik Mercy kan risih gitu ya. Terus kalau di kampung naik
ya mobil LGCC kan lebih bagus juga gitu ya. Ternyata ya cocok. Kehadiran Gus Dur membawa angin segar. Teman-teman Tionghoa yang memeluk Islam makin banyak. Dan itu tidak dipaksa, kesadaran sendiri. Jadi salah kalau orang bilang dipaksa. Itu. Terus teman-teman yang membuat masjid juga makin banyak, teman-teman Tionghoa. Ali Karim, ada Anton Medan, ada beberapa yang di Semarang, ada yang di Surabaya. Banyak lah, ya kan. Ya kalau saya ya alhamdulillah baru 5 bikin masjidnya. Nah semuanya oriental look, bukan apa-apa. Ya saya kan punya style sendiri. Kalau sekarang masjid yang ada ini, musola yang ada kan gayanya gaya Timur Tengah. Nah kalau saya kepingin bikin tempat ibadah, masjid atau musola yang menjadi tempat ibadah juga menjadi tempat wisata religi. Dan sesuatu yang berbau oriental saat ini, terutama Islam Tionghoa, ini sesuatu yang unik. Pasca runtuhnya Orde Baru, kebebasan berekspresi warga Tionghoa dibuka lebar pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Bulan hari yang Sementara warga Tionghoa Muslim sudah mengorganisasikan dirinya sejak era Orde Lama. Muslimin kita masuki PT ada sejak 14 Juli tahun 1961. Sebelumnya tahun 1953 sudah ada PIT, Persatuan Islam Tionghoa, dan Persatuan Mualaf Tionghoa. Dua tokoh ini salah satunya adalah, kalau PIT itu Pak Karim Oi yang mendirikan, terus yang Persatuan Mualaf Tionghoa itu Yap Asyong yang mendirikan waktu tahun 53, terus tahun 61 digabung jadi satu di Jakarta. Keduanya menjadi nama PT. Waktu itu masih pakai nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Setelah itu zamannya eranya Pak Harto, itu nama-nama Tionghoa tidak boleh dipakai. Semuanya dihilangkan, ada istilah ada Cina apa, itu tidak boleh. Terus PT itu ganti nama menjadi Pembinaan Tauhid, Iman Tauhid Islam, PT singkatnya. Dalam berbagi itu tidak melihat orang itu dari mana, agama apa. Apalagi beliau dokter, tidak mungkin dong. Kalau seorang dokter ingin menyuntik seseorang, peran PT itu pertama kita memualafkan, ya kan, dan membina para mualaf, membimbingnya kepada jalan yang benar. PT ini dibutuhkan pada waktu itu karena banyak orang-orang yang kepengen masuk Islam nggak tahu caranya, takut melanggar aturannya, sehingga PT adalah semacam kayak tempat wadah, tempat bertanya, tempat pengislaman. Nah, PT berkembang dengan baik dan pesat waktu itu. Terus kemudian dari zaman Orde Lama masuk ke Orde Baru. Orde Baru peran PT juga dibutuhkan dalam menjembatani untuk proses pembauran, bukan pembaruan, pembauran bangsa.
menjadi semakin kental dengan posisi keminoritasannya, dan organisasi-organisasi tersebut kan dibentuk untuk paling tidak ada proteksi, ada membantu dalam proses mereka tetap survive di dalam sebagai minoritas di dalam masyarakat mayoritas. Jadi ya ingat saja perdebatan misalnya asimilasi atau integrasi, pembentukan PT ya, Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia yang berproses saat itu ya, Yunus Yahya lain sebagainya. Tapi poinnya adalah gitu ya, poinnya adalah dia menjadi bagian dari sebuah upaya untuk menempatkan diri di dalam posisi mayoritas ini gitu ya. Saya sebagai Ketua Umum PT, saya sudah perintahkan kepada Ketua PT DPW daerah untuk melakukan yang terbaik, sumbangsi PT sebagai kita suku Tionghoa untuk Republik ini. Lakukan yang terbaik, umpamanya saya perintahkan kemarin PT Medan, Sumut. Setiap habis sholat Jumat, kita ada yang sosialisasi, ya kan, untuk bagaimana kita bagi sembako, bagi beras, bagi makanan, bagi minyak, gula, kita bagi-bagiin semua masyarakat untuk yang tidak mampu. Dan kemarin juga saya ke pesantren di Morangke, saya survei, sana ada masjid yang belum mampu, ada lagi bangun, kita sumbangsi, kita bangun, bantu pembangunan masjid pesantren untuk anak-anak yatim yang nggak mampu. Bapaknya nelayan, meninggal, segala macam, jadi yatim, kita kasihan, kita kunjungi, kita peduli. Ini kami akan bagikan mie sedekah untuk warga penjaringan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti Saya kira memang PT akan menjadi satu tempat yang membantu buat Tionghoa Muslim untuk bisa tetap ya punya akar lah, kira-kira. Makanya namanya persaudaraan ya. itu prosesnya ya. Karena saya kira di mana-mana sama kan, di mana-mana sama proses menjadi berpindah agama bukan sebuah hal yang mudah. Dan kalaupun dibilang bagaimana peran PT, ya saya kira di situ akan ada sangat berpengaruh sekali untuk memberikan satu komunitas bersama ya. Waktu zaman bapak saya mendirikan PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, itu yang masuk Islam sedikit. Dan biasanya udah tua-tua. Ya kan, sudah tua, sudah ini, atau kenapa gitu ya. Karena politik, karena bisnis, karena apa, dia masuk Islam. Gitu, sedikit waktu itu. Nah, mulai sekarang ini, sejak Masjid Lause ini, banyak dan yang anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih aktif, masih bekerja, masih kuliah. Sampai sekarang sudah ribuan lah yang masuk Islam tanpa dipaksa ya, dan mau belajar. Ada beberapa itu udah menjadi ustadz, kita didik di sini, kita sekolahkan dari S1, S2, ya kan, ada udah S3, ini ada lagi ustadz kita sekolahkan lagi S1 gitu.
Ya harapan saya semuanya intinya kita harus bersatu buat membangun negara kita. Agamanya apa terserah, ya kan? Dan di dalam agama itu janganlah memaksa orang untuk menjadi agama kita, karena agama kita yang terbaik. Bukan begitu caranya. Karena ini Indonesia, bebas kita beragama, jangan dipaksakan. Dan yang paling penting kita bela negara kita, karena kita semua adalah orang Indonesia. Teman-teman kita yang diberi kebebasan harusnya ngerti tata keramanya, jangan terlalu kebebasan dijadikan kebablasan sehingga bisa melukai banyak orang. Nah, oleh sebab itu ya saya tetap menghimbau kebebasan yang diberikan janganlah dibuat menjadi kebablasan, tetapi tetap santun saling menghormati, itu yang penting. Untuk teman-teman seiman atau tidak, pesan saya supaya apapun dalam negara NKRI yang kita cinta ini, kita ini berbeda-beda suku dan berbeda-beda agama, ya kan? Tapi semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama apapun, mau dia Hindu, mau dia Konghucu, mau dia Buddha, mau dia Kristen, Katolik, Islam, semua ngajari kebaikan. Jadi kita itu harus bersaudara. Walaupun kita berbeda agama, tapi kita bersatu. Kita bersaudara. Tunjukkan bahwa kini kita sebagai warga negara yang baik dan iman kita yang baik. Saya kira cukup itu.